منهم تاريما الغناء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Muhibiners. Bertemu lagi dengan saya di channel Muhibin TV di program Kultum di bulan suci Ramadan bersama Habib Abdurrahman bin Syakir Al-Attas. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Habib kabarnya? Alhamdulillah rabbil alamin, sehat. Sony gimana kabarnya? Alhamdulillah Habib sehat berkat doa Habib. Di bulan suci Ramadan di hari pertama ini Habib, gimana Habib rasanya Habib? Oh Masya Allah, pasti para jamaah Muhibin TV, pemirsa Muhibin TV pasti merasakan berat ya. Nah emang hari pertama itu penuh perjuangan, tapi insya Allah selanjutnya kita bisa semakin kuat. Amin ya rabbal alamin. Kaget gitu Bib ya, perut kita Iya. kaget. Nah Bib, dalam bulan suci Ramadan ini ada sedekah-sedekah fadilah, keutamaan sedekah di bulan suci Ramadan itu. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para Muhibin TV yang saya cintai, yang insya Allah mendapatkan keberkahan dan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan ini. Amin. Berbicara tentang keutamaan sedekah, sangatlah besar sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sedekah secara sembunyi-sembunyi, yang dimana sedekah secara sembunyi-sembunyi bisa menahan rasa marah Allah kepada para makhluk yang ada di muka bumi. Saya ingin sedikit bercerita tentang sedekah. Diceritakan bahwa suatu ketika ada orang Badui. Kalau kita bilang orang kampung dah, orang gunung, Orang Baduy, orang Baduy. dia hadir ke dalam suatu pengajian. Nah, dan di dalam pengajian itu ustadznya berkata, barang siapa yang bersedekah 1 kali, Allah balas 2 kali lipat. Barang siapa bersedekah 10 kali lipat, Allah bakal balas 100 kali lipat. Jadi sifatnya orang-orang gunung itu, mereka hatinya polos. Pulang ke rumahnya dengan penuh keyakinan ingin mengamalkan apa yang dia dengar dari pengajian tadi. Dia izin kepada ibunya, wahai ibu, saya tadi mendengar ceramah ustaz, mendengar ceramah kiai, mendengar ceramah guru bahwa barang siapa yang bersedekah 1 kali, Allah bakal balas 2 kali lipat. Akhirnya dibilang, apa yang kau inginkan nak? Ayo bu, kita jual ini rumah bu. Kita jual rumah ini bu, kita semua jual bu, semua apa yang kita punya kita jual bu. Terus kita tinggal di mana? Kita sewa bu, atau enggak kita beli rumah kecil aja bu. Dan kita semuanya sedekahkan harta yang kita jual dari harta benda kita bu. Dan ibunya subhanallah mengiyakan sang anak. Dengan penuh keyakinan dia berharap Allah bakal membalaskan sedekahnya tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Dia jual semua yang dia punya dan dia tinggal di gubuk kecil. 1 hari dia tunggu balasan Allah, tapi Allah belum balas. 2 hari dia tunggu, Allah masih belum balas. Sampai 10 hari Allah belum balas. Sampai 1 bulan masih belum Allah balas. Pada bulan kedua, ini orang Badui merasa hatinya mendatangkan keraguan di dalam hatinya. Sehingga dia bertanya-tanya, mana Allah yang ingin menjanjikan balasan berkali-kali lipat? Akhirnya diizin kepada ibunya, wahai ibu, izinkan saya ingin mencari Allah, katanya. Ingin menuntut Allah dia. Akhirnya dia pergi. Kamu ingin kemana nak? Saya pokoknya ingin berjalan ke arah kiblat ibu, ingin mencari Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia jalan dengan penuh keyakinan, ingin mencari dan ingin meminta balasan apa yang telah dia amalkan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berjalan. Di pertengahan jalan, dia bertemu dengan seseorang yang sedang menarik-narik kudanya. Oh, ketemu seorang yang kuda. Kudanya nggak nurut-nurut. Kudanya nggak nurut-nurut. Ditanya, wahai pemuda, engkau ingin kemana? Saya ingin mencari Allah, katanya. Oh begitu, katanya. Kalau engkau bertemu dengan Allah, bilang juga sama Allah, ini kuda saya kenapa nggak nurut-nurut? Baik, kalau saya bertemu dengan Allah, saya akan sampaikan. Dia berjalan lagi. Di tengah jalan dia melihat gubuk yang di dalamnya ada seseorang yang kakek sudah tua, tidak mampu berjalan. Dia datangi sang kakek. Lalu sang kakek bertanya, wahai pemuda, ingin kemana engkau? Saya ingin mencari Allah. Apa yang kau inginkan dengan Allah? Diceritakan apa yang terjadi dengan yang
telah dia lakukan dan masih belum mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu sang kakek mengatakan, wahai pemuda, apabila engkau bertemu dengan Allah, sampaikan juga permintaan saya. Kenapa saya nggak meninggal sekarang? Umurnya sudah tua ini kakek-kakek. Akhirnya sang pemuda mengiyakan dan lalu melanjutkan perjalanannya. Di pertengahan jalan, dia melihat orang ngantri sangat panjang. Wah, sang pemuda terbesit dalam hatinya. Ini orang pasti ingin bertemu dengan Allah. Ikut ngantri dia. Begitu udah sampai di depan, apa yang terjadi? Dia dikasih sembako. Oh, sembako, Vip. Iya. Oh. Dikasih sembako. Nggak taunya apa? Sang raja sedang membagi-bagikan sembako kepada rakyat. Oh. Lalu ini sang pemuda menolaknya. Saya tidak ingin ini, katanya. Saya ingin bertemu dengan Allah. Lalu apa yang terjadi? Terjadi cekcok antara pasukan raja dengan sang pemuda ini, sampai terdengar kepada raja. Dipanggil pemuda ini, ditanya, wahai pemuda, apa yang kau inginkan? Saya ingin bertemu dengan Allah, katanya. Melihat tekad sang pemuda, tanpa keraguan menjawab pertanyaan sang raja pun mengatakan, wahai pemuda, kalau engkau bertemu dengan Allah, kirim salam juga. Saya punya permintaan. Kenapa saya bangun masjid sampai sekarang nggak rame-rame masjidnya? Jadi selama perjalanan dia tampung itu semua pertanyaan dan permintaan kepada Allah. Sampai dia terus berjalan, dia bertemu dengan malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berbentuk manusia. Wahai pemuda, saya adalah Jibril alaihissalam. Saya adalah utusan Allah. Allah kirim salam kepada engkau bahwa Allah telah membalas apa yang telah engkau keluarkan untuk sedekah, dan kamu kembali ke tempat asalmu dan kamu akan mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh kegembiraan sang pemuda. Jadi ada jawaban gitu, Bib, ya? Iya, gembira dia bertemu dengan utusan Allah. Dia tidak bisa bertemu dengan Allah, tapi dia bertemu dengan utusan Allah. Dia gembira. Sebelum dia pengen pergi, dia ingat dengan permintaan sang pemuda tadi yang udah tinggal nurut. Oh iya, malaikat Jibril. Itu tadi ada pemuda juga minta kudanya nggak nurut-nurut. Iya, bilang sama dia yang punya kuda, jangan pernah memanjakan hewan. Hewan kalau dimanja sifatnya melunjak. Hewan ini mempunyai sifat seperti manusia juga. Oh, gitu. Kalau dikasih apa-apa ntar melunjak. Kayak dikasih hati minta jantung, Bib, ya? Dikasih hati minta jantung. Nah, itu dia, ada kemiripan seperti itu manusia. Nah, makanya jangan sampai kita seperti hewan. Nah, apa yang diberikan kita bersyukur, apa yang tidak diberikan kita meminta kepada Allah, jangan pernah meminta kepada manusia. Sebelum dia mendapatkan jawaban yang kedua, dia bertanya lagi kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, tadi ada kakek-kakek mengatakan dia nggak meninggal sampai sekarang, dia berharap pengen mati. Akhirnya apa yang terjadi? Malaikat Jibril mengatakan, katakan pada sang kakek, jangan pernah membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim 7 kali setelah sholat subuh. Oh, jadi ada amalan yang beliau lakukan secara istiqomah itu. Sang kakek ini mengamalkan secara istiqomah setelah sholat subuh membaca laqad ja'akum sebanyak 7 kali. 7 kali. Nah, jadi ini Muhibbin TV, amalan pengen umur panjang, baca laqad ja'akum 7 kali setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh gitu ya. Akhirnya terjawab dengan pertanyaan yang kedua. Akhirnya dia ingat juga dengan permintaan sang raja. Oh iya, malaikat Jibril. Sang raja tadi dia bilang katanya, kenapa saya bangun masjid sampai sekarang nggak rame-rame masjidnya? Akhirnya dijawab oleh malaikat Jibril, bilang sama sang raja, kalau punya anak jangan ditunda-tunda kalau ada yang ngelamar. Itu penyebabnya ada kebencian di dalam masyarakat. Berapa orang yang udah melamar anaknya ditolak semua. Ditolak. Jadi nggak mau ke masjid gitu, Bib, ya. Jadi membawa kebencian sampai ke bawah, bahkan menyebarkan kebencian orang yang ditolak. Akhirnya terjawab semua. Kembali dia. Akhirnya dia masuk ke dalam kerajaan. Begitu bertemu dengan sang raja, raja gembira. Gimana kamu ketemu dengan Allah? Ya, saya ketemu dengan utusannya Allah. Apa jawabannya katanya dengan masjid saya? Iya. Katanya, kamu kalau punya anak perempuan yang ingin dilamar,
jangan ditolak. Akhirnya dia sadar, ini nggak ada yang tahu kecuali orang dalam ini. Nggak mungkin jawaban seperti ini kecuali pasti datangnya dari Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah, mulai sekarang saya akan nikahkan anak saya dengan kamu. Wow, Masya Allah Habib ya. Nah, ini Langsung dia. ketemu jodohnya. Ini apa yang terjadi? Dinikahkan dengan anak raja sehingga dia kembali kepada orang tua dengan penuh bawa pasukan satu kompi. Jadi kalau pulang ke rumah ada pasukan menggiring kita, disangka kalau nggak kita penjahat. Iya. Nah, akhirnya dia kembali. Sebelum dia kembali, dia mampir ke gubuk sang kakek. Dia mampir ke gubuk sang kakek, dikatakan apa yang terjadi, akhirnya sang kakek sadar. Dia tinggalkan amalan itu. Begitu juga bertemu dengan yang punya kuda tadi. Dia katakan, oh itu penyebabnya. Akhirnya sehingga dia kembali kepada sang ibu dan dia bawa sang ibu dan keluarganya tinggal di kerajaan dan menikah dengan anak sang raja. Bagaimana mungkin harta yang sedikit dia sedekahkan, yang dia jual rumahnya tadi, Allah balas tidak secara langsung. Ini menggambarkan apa? Jangan pernah kita mengharapkan sedekah yang kita keluarkan Allah balas secara kontan. Terkadang kita bersedekah, Allah tidak balas secara langsung. Allah pengen melihat kadar keimanan kita dan kesabaran kita. Maka Muhibbin TV, jangan pernah kita menyerah dan putus asa dengan sedekah yang kita keluarkan, dan jangan pernah kita berputus asa kepada Allah. Oh gitu Bib ceritanya Bib ya. Masya Allah, cerita penuh hikmah Bib. Nah, Yang nggak terpikirkan oleh kita gitu Bib. Nah Muhibbiners, jangan lupa like, share, and subscribe. Terus saksikan channel Muhibbin TV, dan jangan lupa kultum setiap hari di bulan suci Ramadan bersama Habib Abdurrahman bin Shakir Al-Tos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.